Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nama saya Bima Laksana Putra, mahasiswa di 1 ITB, jurusan TKJ, dengan USBJJ Syamolek. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat sebuah project Windows Phone dengan judul membuat form biodata. Nah, oke, langsung saja kita pada program Microsoft Visual Studio 2010. Di sini pada Windows, pada aplikasi, pada software Visual Studio 2010 kita buat project baru, klik New Project. Kemudian di sini kita pilih Silverlight for Windows Phone, lalu Windows Phone Application. Pada name kita beri nama location, biarkan di situ saja. Untuk workspace, lalu klik OK. Nah, kemudian di sini pada New Windows Phone Application kita memilih target untuk Windows untuk tipe Windows Phone kita. Kita gunakan yang terbaru saja 7.1, lalu klik OK. Nah, di sini pada layout main page XML, pada page name kita ubah namanya, pada properties, pada teks kita ganti form view. Nah, oke, setelah berubah dihapus saja. Kemudian masukkan beberapa teks block, ganti dengan nama, pada properties, pada teks, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, kemudian hobi. Sini saya ganti yang alamat. Kemudian pada teks blok ketiga saya ganti dengan nama jenis kelamin. Kemudian di sini kita masukkan hobi, form hobi. Setelah seperti ini, masukkan text box. Nah, sini pada nama, saja kita masukkan lagi text box. Kemudian di sini pada hobi, untuk jenis kelamin kita masukkan 2 buah radio button. Radio button pertama dan radio button kedua. Oke. Di sini kita pada name kita kasih nama txt nama. Kemudian di sini alamat, kita hapus dulu di sini, jangan text box ini. Pada teks kita hapus semuanya. Sini pada alamat, pada text box kedua saya ganti txt alamat. Kemudian pada teks saya hapus. Kemudian di sini radio button saya beri nama pilihan pilih laki.
Dan di sini pada radio button kedua saya beri nama file perempuan. Lalu di sini hobi, pada name textbox ketiganya saya ganti txt hobi. Lalu pada properties text saya hapus. Setelah tampil seperti ini, masukkan satu button. Di sini kita pada name-nya kita ganti btn hasil. Nah, kemudian pada konten, pada properties kita beri nama isi form saja. Lalu untuk form pengisiannya, sini kita masukkan 8 teks block. Ya, biar rapi. Kita beri nama pada teks, kita ubah menjadi nama, karena nanti setelah kita mengklik button ini maka akan muncul setiap data yang ada pada teks dan radio button ini ke dalam teks blok di sini. Lalu alamat, kemudian jenis kelamin, kemudian terakhir hobi. Oke. Oke. Lalu masukkan lagi 4 di sini, jenis kelamin, dan untuk hasilnya hobi. Di sini pada name di text block kita ganti nama saja, kemudian alamat, lalu jenis kelamin saya ganti gender saja, kemudian hobi pada hobi. Nah, di sini teksnya saya hapus semuanya. Nah, setelah terhapus kontennya, teksnya, nah jadi pada project ini ketika kita mengisi satu demi satu di sini hingga dari nama hingga hobi, kemudian kita klik isi form, lalu setiap data yang kita masukkan tadi akan muncul pada setiap teks di sebelah nama, alamat, jenis kelamin, dan hobi di sini. Nah, bagaimana caranya? Untuk action kita klik 2 kali pada isi form untuk menuju pada source code. Nah, di sini ada function public void btn hasil pada klik. Nah, lalu kita masukkan kode berikut. Tadi txt nama teks sama dengan teks. Nah,
nama dot text, lalu txt alamat dot text sama dengan alamat dot text. Selanjutnya untuk yang pilihan tadi saya gunakan fill. Karena ini ada dua option, jadi kita gunakan logika if else. Nah, di sini if fill lagi, bukan, kita buat converter dulu karena ini adalah sebuah if else. Masukkan convert dot to boolean, tuh hasil benar atau salah. Kemudian kita masukkan fill lagi dot is check. Nah, jadi ketika dicek, ketika dia dipilih, maka isinya adalah pada gender tadi, pada text block yang gender dot text kita beri nama laki. Selanjutnya yang kedua adalah perempuan, jadi kita gunakan else saja. Kemudian di sini gender dot text sama dengan perempuan. Terakhir adalah hobi, txt hobi dot text, text sama dengan hobi dot text. Nah, jadi ketika kita mengisi data pada txt nama di sini, maka dia akan muncul pada nama, yaitu text block tadi. Begitu juga dengan alamat dan hobi. Lalu untuk yang option, untuk yang radio button ini, di sini saya belum ganti namanya. Pada konten kita pilih laki-laki. Kemudian yang kedua, pada konten properties saya isi perempuan. Nah, jadi nanti setelah ketika kita mengcek atau memilih laki-laki, lalu kita isi form, maka pada jenis kelamin ini akan muncul laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Ketika kita mengklik perempuan, lalu kita klik isi form, maka di sini akan muncul jenis kelamin perempuan. Di sini. Coba kita tes, kita simpan, lalu kita jalankan. Si build. Nah, form biodata telah muncul pada emulator. Coba kita isi di sini. Misalnya Fani, dia alamatnya di Las Vegas misalnya. Lalu jenis kelaminnya dia laki-laki, hobi dia berenang. Kemudian kita isi form. Di sini terjadi kesalahan.
terjadi kesalahan. Coba kita mungkin ini kebalik ini. Ini kita ganti. Saya bagus juga kan ada kesalahan, kita ganti nama. Di sini bukan nama tapi ini txt nama, kemudian ini alamat. Nah, kemudian di sini hobi, lalu ini txt hobi. Nah, seharusnya begini karena ini adalah hasil, lalu ini adalah isi dari datanya pada txt nama. Coba kita jalankan. Fani, namanya di Las Vegas, dia adalah laki-laki, lalu hobinya adalah renang. Kemudian saya isi form. Nah, ya, keluar di sini setiap nama pada data daripada txt nama, txt alamat, pilihan laki-laki, perempuan, dan txt hobi. Lalu Fanny ini coba saya ganti dia jenis kelaminnya perempuan. Nah, maka akan ganti perempuan. Nah, berikut adalah cara membuat sebuah project sederhana, yaitu form biodata pada pemrograman Windows Phone atau VSAP. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.